Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artby. Kali ini saya ingin membahas mengenai anime yang memiliki power system terkuat. Dalam dunia anime, banyak cara untuk menunjukkan kekuatan para karakternya. Salah satunya elemen penting yang membuat cerita makin seru adalah sistem kekuatan atau power system yang digunakan. Setiap anime punya mekanisme berbeda yang bikin pertarungan terasa lebih terstruktur dan menarik untuk diikuti. Kali ini saya punya 10 power system terbaik di anime. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung saja, oh ya, link Saweria ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang ke-10 adalah Full Metal Alchemist, yaitu alkimia. Dalam dunia Full Metal Alchemist, alkimia bukan sekedar sihir, melainkan ilmu pengetahuan yang memungkinkan penggunanya untuk memahami, membongkar, dan membentuk ulang materi. Prinsip dasar dari alkimia adalah hukum pertukaran setara, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus ada pengorbanan yang setara. Para alkemis menggunakan lingkaran transmutasi sebagai alat untuk menyalurkan dan mengendalikan energi alkimia. Salah satu aspek menarik dari sistem ini adalah keberadaan batu bertuah yang memungkinkan penggunanya untuk mengabaikan hukuman pertukaran setara. Hal ini membuka kemungkinan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan atau mencapai keabadian. Namun, penggunaan batu bertuah ini seringkali disertai dengan konsekuensi moral dan etika yang berat, karena batu tersebut dibuat dari jiwa manusia. Kesembilan dari Fate series, Servant. Dalam series Fate, sistem kekuatan berpusat pada pertempuran Holy Grail War, di mana 7 penyihir atau master memanggil roh pahlawan legendaris atau servant dari masa lalu untuk bertarung demi mendapatkan cawan suci. Setiap servant diklasifikasikan ke dalam 7 kelas: Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin, dan Berserker. Mereka memiliki kemampuan unik dan noble pantas yang mencerminkan identitas dan kisah hidup mereka. Keunikan dari sistem ini terletak pada latar belakang sejarah dan mitologi yang kaya dari setiap servant. Hal ini memungkinkan penonton untuk melihat interpretasi dari tokoh-tokoh terkenal seperti King Arthur, Hercules, Gilgamesh. Selain itu, interaksi antara master dan servant menambahkan lapisan strategi dan dinamika hubungan yang kompleks dalam pertempuran. Ke-8 adalah Dragon Ball, yaitu Ki. Dalam dunia Dragon Ball, Ki adalah energi hidup yang ada dalam setiap makhluk hidup. Dengan pelatihan dan disiplin, individu dapat mengendalikan Ki mereka untuk meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, kemampuan bertarung. Teknik-teknik seperti Kamehameha dan kemampuan terbang adalah hasil dari pengendalian Ki yang efektif. Sistem Ki memungkinkan karakter untuk bertarung terus berkembang melalui pelatihan dan pengalaman. Transformasi seperti Super Saiyan adalah manifestasi dari peningkatan Ki yang signifikan yang dicapai melalui emosi dan kondisi tertentu. Selain itu, kemampuan untuk merasakan Ki lawan memberikan keuntungan taktis dalam pertempuran. Ketujuh adalah Cakra dari anime Naruto. Di dalam dunia ninja dalam Naruto, cakra menjadi pondasi dari semua teknik bertarung. Energi ini berasal dari gabungan antara energi fisik dan spiritual yang kemudian disalurkan melalui jalur khusus dalam tubuh ninja yang disebut Tenketsu untuk mengaktifkan jutsu atau teknik ninja. Penggunaan biasanya melakukan serangkaian segel tangan yang membantu memfokuskan cakra ke arah tertentu. Hal ini membuat
Setiap teknik terasa memiliki proses dan struktur yang mendalam. Cakra tidak hanya digunakan untuk serangan seperti ninjutsu atau genjutsu, tetapi juga untuk menyembuhkan luka, memperkuat tubuh, atau berjalan di permukaan air dan dinding. Ninja juga memiliki elemen afinitas cakra seperti api, air, angin, petir, tanah yang menentukan jenis jutsu yang paling cocok digunakan. Beberapa ninja bahkan bisa menggabungkan dua elemen untuk menciptakan jutsu yang lebih kompleks seperti elemen kayu ataupun es. Keenam adalah Hunter x Hunter, yaitu Nen. Dalam Hunter x Hunter, Nen adalah sistem kekuatan yang sangat kompleks dan penuh strategi. Setiap individu dapat mengembangkan Nen-nya dengan mengendalikan aura, energi hidup yang mengelilingi tubuh. Terdapat 6 kategori utama dalam sistem ini: Enhancement, Emission, Manipulation, Transmutation, Conjuration, and Specialization. Masing-masing kategori memberikan kemampuan yang sangat berbeda, dan seseorang hanya bisa menguasai satu secara maksimal. Apa yang membuat Nen unik adalah banyaknya batasan dan kondisi yang bisa ditetapkan pengguna untuk meningkatkan kekuatan teknik mereka. Misalnya, seseorang bisa membuat teknik yang bisa digunakan dalam situasi tertentu atau terhadap orang tertentu. Semakin besar resiko dan batasannya, semakin kuat efek yang bisa dihasilkan. Ini menciptakan sistem kekuatan yang tidak hanya bergantung pada kekuatan mentah, tetapi juga kreativitas dan perencanaan. Yang kelima dari My Hero Academia, karena ini namanya susah bacanya, aku panggil Quick aja ya. Dalam dunia My Hero Academia, Quick merupakan kekuatan unik yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk dunia sejak lahir. Setiap individu biasanya hanya memiliki satu Quick yang sangat mempengaruhi gaya hidup, karir, bahkan kepribadian mereka. Quick diklasifikasikan menjadi berbagai tipe seperti emitter, transformation, dan mutan, tergantung bagaimana kekuatan tersebut memanifestasikan diri. Sistem ini menjadikan dunia My Hero Academia terasa hidup dan realistis. Setiap karakter memiliki kekuatan yang unik dan tidak selalu berguna dalam pertempuran. Contohnya, ada yang memiliki Quick untuk mengeluarkan selotip dari siku, sementara yang lainnya bisa menciptakan ledakan dari keringat. Variasi ini menciptakan kombinasi menarik dalam pertarungan tim dan juga tantangan dalam melatih kekuatan agar efisien. Keempat yaitu dari Fairy Tail, yaitu Magic. Di dunia Fairy Tail, sihir merupakan elemen utama yang mendasari hampir seluruh aspek kehidupan. Berbagai macam jenis sihir tersebar luas dan dapat digunakan dengan bebas oleh para penyihir, sementara mereka memiliki daya magis dalam tubuh yang cukup. Masing-masing karakter memiliki gaya sihir yang berbeda, seperti Natsu Dragneel yang menggunakan Dragon Slayer Magic berbasis api, Lucy Heartvilla yang menggunakan Celestial Spirit Magic untuk memanggil makhluk dari dimensi lain. Salah satu aspek paling menarik dari sistem sihir ini adalah adanya magic item dan equip magic. Contohnya Erza Scarlet menggunakan Requip Magic yang memungkinkannya berganti senjata dan armor dalam sekejap, memberikan fleksibilitas tinggi saat bertarung. Sistem ini memberi ruang besar untuk kreativitas karena penggunaan sihir tidak dibatasi pada satu gaya bertarung saja. Berbagai kombinasi dan sinergi antar kemampuan juga sering terjadi dalam pertempuran kelompok. Yang ketiga yaitu Demon Slayer dengan breathing form atau dengan teknik pernapasan. Dalam dunia Demon Slayer, kekuatan para pembasmi iblis bukan berasal dari kekuatan supernatural atau warisan darah, melainkan dari teknik pernapasan yang sangat terlatih.
Breathing 4 dikembangkan melalui latihan keras dan disiplin tinggi, memungkinkan pengguna meningkatkan kekuatan fisik, ketahanan, dan kecepatan hingga tingkat yang luar biasa. Masing-masing bentuk napas seperti water breathing atau flame breathing memiliki gaya bertarung dan jurus khas yang terinspirasi dari elemen alam. Teknik pernapasan ini bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga mencerminkan filosofi dan gaya hidup pengguna. Sebagai contoh, pernapasan air digunakan oleh Tanjiro yang lembut dan empatik, sedangkan Rengoku yang penuh semangat menggunakan pernapasan api. Ini menciptakan ketertarikan antara karakter dengan gaya bertarung mereka, memperkuat identitas masing-masing dalam alur cerita. Yang kedua adalah dari JoJo Bizarre Adventure dengan stand-nya. Stand dalam JoJo merupakan manifestasi fisik dari kekuatan spiritual seseorang. Mereka memiliki beragam bentuk dalam kemampuan, dari yang bersifat fisik hingga manipulasi waktu, ruang, dan konsep abstrak lainnya. Setiap stand terikat secara unik pada penggunanya, dan kekuatannya seringkali mencerminkan karakteristik atau latar belakang emosional si pemilik. Inilah yang membuat pertarungan JoJo terasa personal dan tak terduga. Berbeda dengan sistem kekuatan lain yang biasanya memiliki aturan baku, stand punya fleksibilitas tinggi. Beberapa stand seperti Star Platinum mengandalkan kekuatan dan kecepatan luar biasa, sementara yang lain seperti Killer Queen dapat meledakkan apapun yang disentuhnya. Variasi kemampuan ini menciptakan situasi pertarungan yang lebih bergantung pada kecerdikan dan improvisasi dibanding kekuatan murni. Yang pertama yaitu Jujutsu Kaisen dengan energi terkutuknya. Dalam dunia Jujutsu Kaisen, sistem kekuatan yang digunakan disebut sebagai energi terkutuk, yaitu berbentuk energi negatif yang berasal dari emosi seperti rasa takut, marah, ataupun benci. Energi ini muncul secara alami dari manusia dan jika tidak dikendalikan bisa melahirkan curse spirit, makhluk jahat yang mengancam kehidupan. Para Jujutsu Sorcerer memanfaatkan curse energi dengan mengolahnya melalui teknik khusus, menjadikannya emosi negatif sebagai alat untuk bertahan dan menyerang. Konsep dasar dari curse energi ini menuntut kontrol penuh atas emosi dan konsentrasi tinggi. Teknik dasar seperti curse teknik, reverse curse teknik, hingga domain expansion merupakan cabang lanjutan dari sistem ini. Setiap penyihir memiliki teknik yang berbeda tergantung pada warisan keluarga atau pengembangan pribadi. Contohnya Gojo Satoru yang memiliki Six Eyes dan Limitless teknik yang luar biasa kompleks, atau Megumi Fushiguro dengan Ten Shadow teknik yang memungkinkan pemanggilan Shikigami. Terima kasih yang sudah menonton ulasan ini sampai akhir. Saya doakan kalian sehat walafiat dan rezeki kalian banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Sampai ketemu di pembahasan lainnya di channel Artboy membahas mengenai film maupun anime. Bye bye.